Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Gosandi Putra, nomor induk mahasiswa J1B019007, angkatan 2019, program studi teknik pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah mesin industri pertanian. Adapun tugasnya yaitu menjawab pertanyaan. Adapun pertanyaannya yang pertama adalah jarak pagar dapat diolah menjadi produk apa saja. Jawabannya, buah dari jarak pagar meliputi kulit dan biji. Bijinya dapat diolah menjadi minyak mentah sebagai bahan pembuatan minyak pelumas, lampu penerangan, dan juga boiler. Sementara kulit buah dapat diolah menjadi bahan bakar, pupuk, dan biogas. Dan kulit dari bijinya dapat dijadikan sebagai bahan penyaring kotoran, pemurnian air, pengontrol polusi, dan di bidang farmasi. Kemudian ada daun. Daun dapat dijadikan sebagai obat anti peradangan, juga dapat diolah menjadi pupuk. Yang ketiga ada kulit kayu. Kulit kayu dapat dijadikan salah satu bahan pembuatan kertas dan partikel board. Yang keempat ada getah. Getah dari jarak pagar dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan obat antiseptik dan juga disinfektan. Yang kelima, tanaman yang utuh dari jarak pagar berguna sebagai pengontrol erosi tanah dan juga sebagai penolak hewan pengerat. Pertanyaan kedua yaitu proses apa saja yang dibutuhkan untuk merubah bahan baku dari jarak pagar untuk menjadi bahan yang bernilai lebih tinggi. Langsung saja jawabannya, limbah tanaman jarak pagar berupa daun, ranting, dahan, kulit dan buah, dan bahkan bungkil sisa pengepresan masih bisa diolah menjadi kompos. Adapun langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, beberapa bahan alami dapat dicampur dengan bahan baku kompos seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Proses yang kedua, limbah organik ini dipotong atau diperkecil ukurannya untuk mempermudah dekomposisi mikroorganisme. Kemudian langkah ketiga, setelah itu bahan dicampur dan dijadikan menjadi tumpukan atau bertumpuk. Yang keempat, penumpukan dilakukan di atas terowongan udara yang terbuat dari bambu agar aerasi berlangsung baik sehingga pengomposan berlangsung secara aerobik. Langkah kelima, suhu tumpukan harus mencapai 55 derajat Celcius selama kurang lebih minimalnya 15 hari. Langkah ke-6, setelah proses pengomposan aktif berhenti, pematangan dilakukan yakni setelah 14 hari. Kemudian yang terakhir, apabila suhu tetap pada 45 derajat Celcius, maka kompos telah matang. Lanjut ke soal berikutnya, soal ketiga. Dalam proses peningkatan dibutuhkan alat dan mesin apa saja? Yang pertama, pisau atau alat pemotong untuk memperkecil ukuran dari limbah. Yang kedua, terowongan udara dari bambu sebagai wadah dalam pembentukan kompos. Yang ketiga, pengaduk untuk mencampur bahan baku limbah organik. Yang keempat adalah termometer, yaitu untuk mengukur pengecekan suhu. Adapun soal yang terakhir yaitu 5 contoh upaya peningkatan nilai tambah dari satu jenis komoditi pertanian. Contoh yang saya ambil adalah dari pohon pisang. Yang pertama, dari daunnya dapat menambah atau meningkatkan imun tubuh karena kandungan allanation. Yang kedua, getah pisang dapat diolah menjadi antibakteri seperti contoh hand sanitizer karena kandungan saponin, antacronium, dan konium. Yang ketiga, pelepah pisang jika diubah menjadi jus dapat menyembuhkan penyakit anemia karena kaya akan zat besi dan juga vitamin B6. Yang keempat, ada pohon buah pisangnya sendiri yang dapat dijadikan produk hasil pertanian seperti keripik pisang. Yang kelima adalah akar pohon pisang yang dapat dijadikan sebagai obat anti peradangan, anti cacing, demam, dan juga asma. Mungkin sekian video jawaban dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.